Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak pada KBM online kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan basis data. Pada kesempatan kali ini kita akan berinteraksi dengan basis data itu menggunakan command line, command prompt dari laptop yang sudah terinstall. Sebelum kita membuat basis data, kita terlebih dahulu harus menginstal server lokal. Ada beberapa pilihan server lokal yang bisa kita install di laptop kita masing-masing. Salah satunya adalah SAMPP. Bisa kalian download di websitenya di SAMPP, di website SAMPP. Nah, ini bisa kalian download sendiri. Kebetulan di laptop Bapak sudah terinstall SAMPP, jadi kita langsung masuk aja. Kita klik SAMPP. Nah, untuk mengaktifkan database di server lokal, kita harus mengklik Apache dan MySQL-nya. Kita hidupkan. Setelah hidupkan, baru kita bisa masuk ke database di server lokal kita. Untuk berinteraksinya kita menggunakan command prompt, command line. Kita masuk ke directory di mana SAMPP itu terinstall. Nah, bila kita lihat, SAMPP itu terinstall di folder C. Kita masuk ke folder SAMPP, terus MySQL, bin. Tapi masuknya lewat command prompt. Coba kita ketikkan. Perintah cd ini untuk mundur satu directory di folder ini. Nah, kita masuk ke folder SAMPP, cd SAMPP, MySQL, bin. Enter. Nah, kita sudah masuk ke folder bin. Setelah itu kita masuk ke database, ke server yang ada di server MySQL yang ada di komputer kita dengan mengetikkan perintah MySQL -u root, enter. Nah, ini sudah masuk ke database di server lokal kita. Untuk melihat sudah ada database apa aja yang tersimpan di sini, yang dibuat di sini, kita ketikkan show databases. Nah, sudah ada beberapa di sini, ada guru, ada model MySQL, perusahaan, PPM admin, sekolah teks. Nah, di sini kita akan coba berinteraksi dengan database melalui command prompt. Kita akan membuat sebuah tabel siswa dengan kriteria seperti ini. Setelah itu kita manipulasi datanya. Kita bisa lakukan insert, select, update, dan delete. Karena di sini sudah ada database sekolah, coba Bapak hapus dulu. Database sekolah terhapus. Untuk projectnya coba kita show databases. Nah, database sekolah di sini sudah tidak masuk, sudah tidak ada.
Baiklah, kita akan membuat tabel sekolah. Perintahnya yaitu create table, query-nya yaitu create table. Terlebih dahulu kita harus membuat database sekolahnya. Create database sekolah. Database sekolah sudah dibuat. Kita akan membuat tabel siswa. Query-nya itu create tabel siswa kurung. Ini kita tuliskan field-nya. NISN integer, panjangnya 5. Nah, di sini ada baca null. Di sini pilihnya itu not null itu yaitu ketika kita memasukkan data ke tabel ini, maka NISN ini tidak boleh kosong. Kalau kosong dia error. Kalau dia boleh null, berarti dia boleh kosong. Jadi tidak dimasukkan pun data recordnya akan ke input. NISN integer panjang 5 not null. Nah, di sini ada key-nya primary key. Apa primary key itu? Primary key itu data yang diinputkan itu tidak boleh sama dengan data yang sudah ada di sini. Jadi datanya itu unik, datanya tidak ada yang sama. Nah, itu primary key. Nah, udah gitu, field yang kedua itu nama siswa. Nama siswa, perlu diperhatikan di dalam field ini tidak boleh adanya spasi, tidak boleh seperti ini. Maka kita harus menggunakan tanda semi underscore atau spasinya dihapus. Nama siswa itu tipe datanya varchar, panjangnya 50. Setelah itu alamat tipe datanya teks. Terus nomor telepon, tipe datanya integer 15. Setelah itu email, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Jangan lupa di akhir query-nya kita harus memberikan tanda titik koma. Kita enter. Oh, di sini ada yang salah. Kriteria siswa. Ini perintahnya salah. Create. Enter lagi. Oh, maaf, sebelumnya kita harus terlebih dahulu memilih di database mana tabel ini akan kita buat. Kita use sekolah, kita menggunakan database sekolah. Nah, kita udah di dalam database sekolah, kita create tabelnya. Enter. Nah, tanda ini query oke, berarti query-nya berhasil. Untuk mengeceknya kita show database siswa udah terbuat.
untuk melihat field tadi yang kita buat, kita ketikkan perintah describe siswa. Nah, tabel ini yang kita buat tipenya, fieldnya. Setelah tabelnya terbuat, kita akan manipulasi datanya. Kita akan inputkan data ini, kita akan tampilkan, kita akan update, dan kita akan select. Sebelumnya kita akan melakukan insert data ini terlebih dahulu. Query untuk insert datanya yaitu insert into, nama tabelnya itu siswa, isinya apa, values. NISN nya yang pertama yaitu 00001, kutip lagi koma, nama siswanya yaitu, jangan lupa kutip, George Albert, kutip lagi, tanda koma lagi, alamatnya itu Menes, kutip lagi, nomor teleponnya 085 1234 6789, kutip lagi, emailnya itu jangan lupa tutup kurung dan titik koma, kita enter. Nah, tanda query oke ini berarti data ini sudah berhasil kita inputkan ke field ini. Untuk mengeceknya, coba kita untuk mengeceknya, nah ini masuk ke apa, perintah select untuk menampilkan tabel ini. Query-nya itu select bintang from, nama tabelnya apa, siswa, klik. Nah, data sudah kita inputkan satu record ini. Nah, selain kita menginputkan satu datanya, satu record, kita juga bisa menginputkan multiple record. Contohnya seperti ini, kita ubah aja, ininya 2, ininya namanya David Tracy, alamatnya Pulosari, nomor teleponnya 0877 987 65432. Emailnya david@smkn10 Nah, ini satu record telah kita ketikkan. Untuk record selanjutnya kita koma lalu buka kurung lagi, ketikkan lagi data fieldnya, kita ketikkan data field yang ketiga, NISN nya 3, ketik lagi namanya Lauren Thomas,
seperti ini dan seterusnya. Ini tergantung masing-masing kalian apakah lebih prefer menginputkan datanya satu record atau sekaligus. Coba kita enter. Nah, query oke. Coba kita lihat select bintang from siswa. Nah, dua data ini sudah masuk ke dalam tabel siswa. Ini kita selesaikan dua data terakhir. Nah, ini tidak bisa diinputkan karena di NISN ini tidak boleh duplikat. Sedangkan tadi kita memasukkan ini 3, maka tidak bisa diinputkan dan harus kita ganti itu 4. Coba kita select, kita tampilkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menginputkan 5 data kita ke dalam tabel siswa. Inputnya bisa satu record atau langsung 5 record, itu terserah yang menggunakan. Semuanya bisa. Kalau lebih prefer satu-satu silahkan, kalau pengen 5 langsung silahkan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam perintah select, query select. Select itu yaitu untuk menampilkan atau mencari data. Untuk data kita kali ini yaitu hanya 5. Bayangkan kalau di perusahaan itu ribuan data. Kalau kita tampilkan semuanya itu bisa terlalu banyak. Maka di perintah select ini ada beberapa query perintah. Yang pertama itu untuk menampilkan seluruh data. Nah, menampilkan seluruh data itu query-nya itu select bintang. Bintang ini menunjukkan seluruh. From nama tabelnya apa? Tabelnya siswa. Yang bertitik koma, kita enter. Nah, muncul semua data yang berada pada tabel siswa. Gitu. Atau kita mau memunculkan nama siswanya aja bisa. Perintahnya itu select
nama siswa ini field yang di sini, from tabelnya siswa. Nah, yang muncul nama siswanya aja, atau kita mau menampilkan nama siswa yang mempunyai NISN yaitu 1. Perintahnya itu select select nama siswa, fieldnya from siswa, nama tabelnya where NISN sama dengan 1, jangan lupa titik koma. Maaf, di sini harus dikutip. Oke. NISN maaf, ini ada typo. Nah, kita berhasil menampilkan nama siswa yang mempunyai NISN 2. Itu nama siswanya George Albert. Nah, ini beberapa cara untuk menampilkan atau menfilter data dari database siswa. Sekarang kita masuk ke perintah update. Update itu yaitu perintah untuk merubah isi data dari tabel. Misalkan kita akan merubah yang mempunyai NISN 2, yaitu alamatnya diganti menjadi Sakti. Query-nya yaitu update. Apa yang mau diupdate? Update alamat update nama tabelnya apa? Update siswa. Kita set alamat sama dengan Wonosari, kita ganti menjadi Labuan. Alamat Labuan. Jangan lupa where NISN sama dengan 1. Jangan lupa titik koma, kita enter. Nah, ini sudah berubah. Kita coba cek yang tadinya yang tadinya NISN yang punya George ini di Menes, karena kita merubahnya NISN nya 1. NISN 1 itu punya George Albert, yang tadinya alamatnya Menes, kita ganti menjadi Labuan. Untuk membuktikannya, mari kita select bintang from siswa. Nah, Labuannya sudah alamatnya sudah berubah menjadi Labuan yang tadinya di Menes. Ya, update itu bisa misalkan merubah nomor telepon dari yang punya NISN 3 atau yang mempunyai nama siswa Brad Pitt, bisa menggunakan query ini. Misalkan kita mau berubah nomor telepon si Brad Pitt
jadi satu, tinggal tulis query-nya update siswa itu nama tabelnya, update tabel siswa, yaitu set apa yang mau di set, misalkan nomor telepon, set nomor telepon sama dengan berapa, misalkan akan kita ubah menjadi 1. Kondisinya apa, where siapa yang di offset, where NISN yang mempunyai NISN sama dengan misalkan 4, terus tadinya nomor teleponnya yang si Brad Pitt ini 2147483645, kita ubah jadi 11. Kemudiannya kita select bintang from siswa. Nah, sudah berubah nomor teleponnya. Selain di DML itu ada insert, select, update, ada juga perintah delete. Delete itu untuk menghapus data dari tabel. Query-nya yaitu misalkan kita akan menghapus data si Tom Cruise, delete siswa where NISN sama dengan si Tom Cruise ini punya NISN apa, 5 di koma, kita enter. From-nya ketinggalan, from delete from siswa ke NISN sama dengan 5. Selesai, berhasil. Mari kita cek select bintang from siswa. Nah, data yang mempunyai NISN 5 itu from Tom Cruise, datanya sudah kita hapus. Mungkin sekian materi kita pada kali ini. Silahkan yang mempunyai laptop diinstal SAMPP-nya dan ikutin tutorial ini. Dan terima kasih sudah mengikuti kelas pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.